protokolnya saya yang masih ingat yaitu adalah teman-teman selalu mengikuti protokol kesehatan ya, walaupun memang PPKM sudah dicabut, tapi nggak ada salahnya kebiasaan yang baik itu kita pertahankan gitu. Jadi teman-teman kalau di luar pakailah masker tetap ya, lalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak satu sama lainnya, kita tetap aja ada jarak nih gitu kan, lalu kemudian hindari keramaian ya teman-teman, kalau bisa juga kurangi mobilitas dan interaksi. Nah di hari ini karena saya narasumbernya, teman-teman silakan ya seperti biasa di coaching klinik ini teman-teman wadah bertanya, di sini bertanya soal digital marketing. Gitu. Nah Mas O, kalau udah ada pertanyaan monggo nih laptopnya di Mas O, saya nggak tahu ya. Kalau belum Mas O boleh apa nih, mau nanya apa mungkin dari awal. Kalau misal di sini belum ada nih, cuma kalau misal tadi kita ngomongin karena temanya hari ini adalah digital marketing gitu. Mari kita mulai sebenarnya pertanyaan ke Mas Bayu itu. Sebenarnya digital marketing itu apa, Mas Bayu? Apa ya? Proses apa? Ya, saya juga ini ya buka buku baru lagi gitu ya. Kita mulai dari awal nggak apa-apa. Iya, dari awal. Digital marketing pada dasarnya adalah ya sama seperti marketing umumnya, tradisional. Bedanya medianya digital. Oh, cuma beda media. Sebenarnya, cuman karena beda media ini muncullah banyak perbedaan, misalnya durasi gitu ya. Contohnya durasi udah nggak lagi kayak tradisional harus panjang. Media digital itu sendiri kan macam-macam, ada website berita, ya kan, ada medsos. Nah, itulah media-media baru. Cara ngiklaninnya akhirnya berbeda karena kalau dulu kita ngiklan di koran, di majalah, pembaca itu lebih atentif. Contohnya gitu. Kalau di media sosial orang lebih sering nge-scroll, jadi kita bikin kontennya nggak bisa sama. Makanya itu yang membedakan. Tapi sebenarnya intinya sama, digital marketing dan tradisional, it's still marketing. Berarti sebenarnya ini karena ada karena sekarang adalah era digital, jadi perilaku proses marketingnya kita sebut sebagai digital marketing, dan proses marketing yang sudah sering digunakan di dunia lagi di waktu-waktu sebelumnya itu sebagai konvensional, yaitu offline lah ya. Berarti ada offline dan online nih. Kalau misal kita udah tahu nih, berarti itu sebenarnya adalah media yang berbeda. Offline dan online. Baru di online-nya adalah disebut sebagai digital marketing gitu. Ini berarti apa sih yang selain cuma media yang berbeda, itu apakah ada hal-hal yang memang juga berbeda atau gimana? Tadi kan Mas Bayu sempat mention kontennya tidak bisa sama. Salah satunya mungkin satu konten dan lainnya ya, konten marketing dari antar beberapa orang gitu. Itu selain itu apa lagi Mas Bayu yang berbeda? Akhirnya banyak yang membedakan Mas O. Dari beda medianya aja akhirnya semuanya banyak yang berubah. Intinya tadi saya bilang gitu. Contohnya perilaku konsumennya berubah, beda sehingga konten iklannya berbeda. Lalu misalnya karena media digital ini lebih mudah ya untuk istilahnya ngomongin durasi ya, nge-setting durasi karena elektronik, basisnya elektronik, makanya bisa didurasiin. Saya mungkin balik dulu ke tradisional marketing, teman-teman mungkin ada yang pernah lihat iklan yang bentuknya kayak digital, kayak gini, iklannya di sini gitu. Nah iklan di sini itu kalau teman-teman notice pasti durasinya tuh lebih rendah, bisa lebih rendah. Itu yang menjadi USP-nya dia. Ngiklan bisa seminggu doang. Pernah lihat gak iklan? Pernah sempet lihat. Yang diiklanin adalah spot iklannya gitu kan. Nggak perlu panjang-panjang, boleh gitu. Ada lah iklannya yang gitu. Nah itu berbasis digital. Ya kan? Kita bisa lihat bahwa kalau didigitalisasi, dunia periklanan juga bisa lebih akurat lagi sehingga sampai kita bisa ngiklan hanya sehari. Nah, iklan hanya sehari modelnya juga berbeda dengan iklan yang jangka panjang. Karena bisa nih kita ngiklan misalnya memanfaatkan tren yang barusan viral. Nah, ini kita iklan ya udah seminggu deh. Mungkin kalau sehari enggak juga ya, seminggu deh gitu. Selama seminggu masih ada hype-nya nih viral. Tapi kalau mau diiklanin ke tradisional, iklannya harus 1 tahun misalnya. Ya udah basi. Ya betul. Udah nggak ini lagi, makanya beda tuh bentuknya. Kalau sekarang kita ngiklan di tradisional udah nggak bisa lagi teman-teman ngandelin apa yang viral gitu. Kalau di digital malah yang dikejar yang itu. Banyak bedanya Mas. Sebenarnya akhirnya
Makanya kenapa sampai dibilang digital marketing, sampai ada istilahnya sendiri, bukan marketing by digital media. Iya. Beda ya istilahnya ya. Betul. Kenapa sampai dipisah? Karena memang udah kejauhan banget bedanya. Treatmentnya beda lah ya. Treatmentnya beda, tapi ilmu dasarnya Sama. Masih sama sebenarnya, masih sama. Fondasinya tetap sama. Tapi cara-cara bermainnya beda. Berarti ada tadi offline dan online. Selain apa yang ranah yang jadi ranah bermainnya beda, caranya juga berbeda. Ya, karena merespon bagaimana informasi di dua ruang ini bergeraknya seperti apa sih, dan orang-orang mengkonsumsinya juga secepat apa. Itu akan menjadi ini ya, apa konten yang akan dibuatnya harus seperti apa. Ya, nah itu kan istilahnya akhirnya yang membedakan. Gitu. Yang sama nih di mananya, mungkin teman-teman lebih tertarik kalau yang itu samanya bedanya. Nah ini bedanya udah jelas, ini? ya kan? Kalau bedanya pasti teman-teman udah paham. Apakah di teori yang di konvensional itu juga dipakai gitu di teori yang salah satunya begitu. Terutama yang fondasi ya, untuk teman-teman pasti, apalagi yang ini kan banyak alumni, teman-teman pasti kenal, saya udah pernah ngajar soal let's say salah satunya STP gitu ya, segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi dan targetingnya tetap sama loh. Positioningnya yang beda. Tadinya positioningnya kita ya misalnya cara ngiklan kita adalah lewat koran, cara ngiklan kita lewat brosur atau mouth to mouth, door to door. Kali ini positioningnya ngiklannya secara digital gitu. Nah, digital nih lewat mana? Misalnya maunya ke Facebook doang, atau mau Facebook dan Instagram, atau ngiklannya by website, itu juga positioning. Beda lagi. Atau mau teman-teman yang ngincer sales, biasanya jualan barang, ya iklannya langsung di marketplace-nya aja. Itu bisa juga salah satu contohnya. Berarti banyak ruang, karena di digital itu menjadi ruangnya banyak ya. Tadi platform bisa menjadi ruang, Facebook, Instagram, misalnya yang lain-lain gitu. Lalu marketplace juga ada bermacam-macam dengan sistemnya sendiri. Itu pun punya treatment beda-beda. Ya, treatment beda-beda juga. Sama aja sebenarnya kayak di tradisional ini itu sama ya, dalam hal itu sama, berbedanya gitu ya. TV dengan koran nggak mungkin iklannya sama. Bahkan kontennya nggak bisa sama persis. Kan bisa aja ya kita nampilin iklan di TV itu cuman plep statis. Bisa dong, boleh bisa, dong. Sangat boleh. Channel TV-nya mah nggak masalah, yang penting lu bayar. Nanti kan bayar. tapi nggak ada kan yang melakukan hal itu. Gitu. Paling kalau ada yang dulu tuh Mas Oo mungkin ingat kali, kita kan satu generasi kan. Walaupun saya masih muda, enggak ya, sama-sama ya. Ada kan iklan, bukan iklan sih, misalnya innalillahi ada yang meninggal. Betul, gitu. Ada itu suka malam-malam tuh, ya kan? berduka. Itu kan statis tuh. Ya kan tampilannya statis. Kan bisa aja ngiklan kayak gitu. Bisa. Tapi nggak ada yang melakukan hal itu. Itu kan karena pengumuman. Beda soal. Itu ngapain bikin menarik gitu ya, namanya ngumumin orang meninggal. Ngerti. Ya, contohnya. Berarti tadi ya caranya berbeda. Mungkin kalau misal tadi yang Mas Bayu sebutkan bahwa di televisi itu sangat bisa akan berbeda dengan yang ada di koran gitu. Di koran hanya gambar lalu keterangan teks, itu juga sudah selesai dan menjadi sebuah iklan gitu. Tapi kalau di TV dia butuh apa ya? Treatment lain mungkin untuk kontennya ya. Karena ada audio, ada visual juga. Karena terlalu mubazir mungkin cuma teks. Atau bisa juga kita bilang kalau tradisional, sebenarnya banyak juga loh kalau teman-teman perhatikan ya, iklan-iklan di dunia tradisional. Saya tadi nyebut majalah, koran, TV, radio. Radio itu masih laku sekarang. Iya, masih. Selain TV juga masih laku, tapi beda bentuk. Radio yang masih agak sama dibanding dengan yang dulu. Mau diubah gimana caranya kan? Di radio ya udah masih seperti itu. Pendengarnya pun masih banyak, walaupun sekarang udah ada Spotify, YouTube musik gitu ya, tapi tetap pendengar radio masih banyak, jadi masih valid. Satu hal teman-teman jangan melupakan ya, tradisional marketing itu juga diperlukan. Nggak terus apa-apa digital. Buktinya apa? Banyak perusahaan digital pun masih ngiklan di TV. Iya. Kemarin waktu pesta bola dunia, saya harus nyebutnya kayak gitu kan. Betul. Itu ini ya di trademark ya. Katanya pesta bola dunia itu kan juga ngiklan ya, iklan juga kan, dan itu kan secara tradisional masih. Padahal perusahaannya perusahaan digital. Gitu. Kalau perusahaan digital kenapa masih ngiklan tradisional? Ya memang bukan karena itu, bukan alasannya karena perusahaan digital maka iklannya harus digital juga. Enggak, iklan ya iklan. Bisa lewat tradisional, bisa lewat digital. Goalnya apa? Goalnya. Beda. Nah, iya berarti sebenarnya
bahkan gitu ketika sekarang perkembangan dunia digital itu sangat pesat gitu, lalu informasi teknik digital marketing juga sudah sebegitu berkembang. Apa yang menjadikan brand-brand yang tadi yang seperti yang Mas Bayu sebutkan itu? Kita nyebut brand sebenarnya nggak apa-apa sih. Oh, nggak apa-apa. Nah, kan ini untuk studi ya. Iya maksudnya disclaimer dulu. Banyak gitu ya. Kan banyak nih brand besar yang masih mengiklankan dirinya lewat TV misal, lalu lewat billboard, bahkan masih ada di media cetak. Itu kenapa sih? Kenapa nggak udahlah digital aja? Tujuannya beda Mas. Kalau satu hal gini, satu tujuan beda, kedua audiensnya juga yang mau dicapai beda dengan yang digital. Satu hal kalau digital tuh kan kita bisa ngiklan benar-benar spesifik. Gitu. Misalnya nih saya bisa ngiklan hanya ke wanita umur 21 sampai 25 yang suka buka let's say Instagram, buka Instagramnya ini kontennya let's say jilbab. Iya. Gitu. Tapi kalau jilbab katanya susah, kalau baju susah. Let's say buka makanan, gitu, buka konten makanan. Itu bisa ngiklannya hanya ke mereka. Okay. Karena brandnya saat ini fokusnya ke sana dulu. Ada juga mungkin brand-brand besar, let's say misalnya McD dan KFC. Mereka udah nggak perlu lagi cari orang yang minat makan makanan. Mereka udah jelas pasarnya udah besar. Oke. Nggak niche lagi, mereka sudah mayoritas gitu. Biasanya mayoritas dari konsumen. Mau anak muda boleh, mau anak kecil ayo, mau orang dewasa ayo gitu kan, semua beli di ya McD dan KFC misalnya satu contohnya gitu. Jadi mereka nggak perlu lagi spesifik. Nah, nggak butuh untuk ke digital. Dengan begitu nggak butuh ke digital. Kalau nggak butuh ke digital, ke tradisional menjadi valid. Biaya yang mahal. Soalnya gini, kenapa iklan tradisional sampai bermiliar-miliar? Misalnya di billboard di pinggir jalan. Karena yang nonton itu semua orang. Ya kan? Dan panjang gitu. Kalau digital kenapa murah? Karena spesifik. Digital juga bisa mahal loh. Teman-teman juga jangan salah. Limit di Instagram tuh kalau nggak salah 15 juta per hari. Per hari. Iya. Gitu. Itu bisa mahal kalau dijalanin sebulan penuh, ya kan? 450 juta kali 12 lagi berapa? 6 miliar. Iya, sekitar segitu. Itu ngiklan doang, bisa ya mahal. Jadi jangan salah, bisa aja mahal juga. Jadi bukan berarti digital marketing murah. Efisien, ya. Gitu. Efisien beda ya dengan murah. Iya, gitu. betul. Atau lebih tepat rendah. sasaran mungkin. Lebih tepat sasaran. Kalau sasarannya semua ya tepat-tepat aja dong kita ngiklannya di billboard pinggir jalan. Jadi karena memang targetnya itu berarti tadi Mas Bayu sebutin pemilihan media itu berarti berdasarkan yang paling utamanya adalah target si brand mau mencapai apa. Nah, kebetulan ini ada yang nanya nih Mas. Oh, siapa tuh? Boleh. Dari Mbak Ainun dari Palembang. Bang, kalau mau membangun brand luxury di dunia digital itu gimana ya caranya? Brand luxury. Oke. Alhamdulillah paling nggak awalannya udah bener ya. Brand terus luxury. Karena luxury produk itu jelas harus main brand. Kita lihat contohnya dimanapun, produk apapun yang mewah itu sangat mengandalkan brandnya. Ya, boleh Mas. Sambil menjelaskan, sorry. Nomor satu, bangunlah dulu brandnya, karena memang nggak ada orang yang mau beli produk mahal-mahal kalau brandnya nggak ternama, ya kan? Kalau nama brandnya embuh gitu kan, istilah kita nggak pernah denger, ya ngapain beli dari dia? Sebagus apapun dibilang, sebagus apapun ada temen yang mungkin cerita gitu kan, tapi kalau nama brandnya ini nggak dikenal, kita juga jadi males gitu, ya. Jadi teman-teman, sorry, ya saya sedikit ini ya agak-agak ngeblank tiba-tiba. Jadi udah benar, pertama bangun dulu brandnya. Nah kalau dalam dunia digital maka ya harus diingat juga Mbak Ainun ya. Mbak Ainun ini satu, audiensnya waktu ngiklan itu settingannya audiensnya memang udah ngarah ke orang-orang yang memang mewah. Oke. Satu hal gini, orang banyak terjebak, ini pemikiran saya ya. Orang banyak yang terjebak mikirnya saya jualan let's say mouse. Maka iklannya ke yang interest mouse. Iya. Bener.
tapi kan kita bisa milih lebih dari satu interest. Benar. Ya, nggak harus ke interest yang related. Bisa juga kita interestnya misalnya kan ada mouse udah dicentang. Mouse interest keduanya luxury watches. Bisa. Kenapa? Bisa. Untuk menandakan kalau ini orang berani bayar mahal buat jam tangan. Dia juga seharusnya ini orang punya duit. Kan di Instagram kita nggak bisa tahu ya, nggak bisa milih konsumen itu, milih audiens itu langsung ke orang yang ekonomi menengah ke atas, yang kira-kira akan beli barang luxury. Tapi kita bisa milih orang-orang yang minat barang luxury, walaupun bukan itu yang kita jual. Betul. Contohnya, nah apalagi kalau itu yang kita jual, memang udah langsung iklannya ke orang-orang yang minat sama produk tersebut. Ngerti. Itu nomor satu. Kedua, iklannya sendiri harus menggambarkan produk luxury itu seperti apa. Contohnya, iklan produk luxury itu biasanya gini teman-teman, ini fenomena ya. Mas Awu mungkin notice, iklan yang produk ekonomis biasanya banyak banget tulisannya. Harganya ditampilin, itu wajib. Tapi kemudian speknya gini, kayak banyak yang harus menjelaskan. Tapi kalau produk luxury, cuman foto produk. Nggak jelasin apa-apa di dalam fotonya. Jadi ini memang bahasa dalam marketing ya, semakin luxury itu biasanya memang semakin abstrak. Jadi kita juga jangan bikin misalnya poster itu yang warnanya dalam tanda kutip mohon maaf norak, harganya ditulis pakai ada wah harga segini, cerah-cerah gitu kan, itu kurang bagus. Gitu. Yang luxury maka fotonya juga harus elegan. Gitu. Jadi iklannya juga harus bahasanya juga lebih sophisticated mungkin bahasa ini. Berarti memang kalau misal tadi pertanyaan dari Mbak Ainun dari Palembang ini, membangun brand luxury di dunia digital itu memang tadi dari bentuk iklannya, kontennya, cara bicaranya sampai mengiklankannya, audiensnya. Nah, berarti tapi kalau itu kan secara runut nih Mas Bayu. Kayak Mas Bayu udah menjelaskan semua nih utuh. Itu tuh yang harus dilakuin. Tapi kalau misal dari nol yang pertama dilakukan apa dulu? Misal kita bener-bener wah mau bangun brand, nggak usah luxury deh, tapi intinya mau membangun brand itu ketika mau masuk digital atau brandnya udah ada tapi mau alih nih, mau kuat juga di digitalnya, paling pertama dilakuin apa tuh? Ya brandnya itu sendiri udah ada belum? Jadi maksudnya gini, ada 7 elemen, ya 7 elemen branding. Pertama nama, kedua logo, lalu slogan, jingle, URL, karakter. Saya lupa satunya lagi. Ada 7 tuh. Iya ada 7 lah ya. Ada 7, satunya lagi saya agak lupa. Nanti bisa ya kalau keingetan ya. Packaging. Iya. Nah, 7 poin ini udah ada belum? Jadi udah ada namanya belum? Udah ada logonya belum? Udah ada slogannya belum gitu. Itu udah ada belum? Kalau belum ada, maka harus diadakan. Kan itu dulu. Kalau sudah diadakan, maka harus dikasih tahu. Contohnya buatlah misalnya kalau di dunia digital kan ya, digital. Ya bikinlah Instagramnya dengan logonya, dengan namanya, username nama brandnya, logo profile picture-nya adalah ya logonya, kontennya itu sendiri kalau ada kontennya video, lagunya pakailah lagu jingle. Ini jingle teman-teman untuk yang udah ikut pelatihan seharusnya udah paham jingle tidak harus lagu dengan lirik. Ya lagunya konstan itu terus. Contohnya slogan ya tampilkanlah misalnya di bio-nya ditampilin slogannya. Gitu. Jadi penerapan, habis itu penerapan ya. Bikin dulu elemen brandnya, tampilin elemen tersebut di dunia digital. Jadi kalau misal itu berarti kayak 1-7 itu harus ada semua. Harusnya ada semua. Walaupun skalanya mungkin kecil. Contohnya jingle tuh teman-teman, kalau jingle langsung kebayangnya kan aneh-aneh ya. Kita bikin lagu 1 menit. Teman-teman pasti tahu kan yang tahu bulat. Ya itu bisa tuh untuk gorengan doang, bikin lo jingle. Atau lebih simpel lagi, teman-teman mungkin nggak notice Getty punya jingle loh. Kita udah ganti beberapa kali. Ini sebenarnya yang paham tim kreatif ya, bagian benar-benar kreatif marketing lah. Misalnya kayak dulu saya inget 3 tahun yang lalu tuh lagunya saya sampai inget karena hampir semua video kita itu diawali dengan lagu itu. Itu hanya nada aja. Itu bisa juga dan nadanya hanya 3 detik. Ya udah enggak apa-apa 3 detik.
gitu. Itu jingle. Mungkin contoh lagi yang teman-teman udah sering denger, HP-nya teman-teman notifikasinya kalau marketplace pasti beda. Iya. Itu juga jingle loh. Oh, itu termasuk jingle. Itu jingle. Gitu. Jadi kok saya sekarang lupa ya. Tokopedia bunyinya gimana? Itu Tokopedia. Iya. Atau kalau yang di ini kan teng. Iya, cuma ada. Begitu? Itu jingle. Sengaja dia mengubah tuh ada brandingnya di situ. Iya. Gitu. Kemudian Shopee juga begitu. Shopee ya ada juga. Bukalapak saya nggak install jadi saya nggak tahu. Bukalapak. Tapi Lazada setahu saya iya juga. Saya pernah dengar. Oke, hampir semua punya itu karena memang idealnya sebuah brand itu ya. Itu jingle. Berarti misal elemennya udah ada nih Mas Bay yang 7 gitu ya, yang tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Bayu, wah saya udah punya nih. Berarti kan langkah awal ke dunia digital, misal kita milih platform nih Facebook dulu. Nah, cara masuk Facebook yang sebagai brand, kan kalau kita sebagai pribadi ya bikin akun, ya udah posting sesuka kita gitu. Nah, kalau brand itu ketika masuk digital, taruhlah kita paling awal itu masuk Facebook lah ya, marketplace sosial media pertama untuk mengenalkan brandnya gitu, tempat brandnya ada. Misalnya Facebook ya. Facebook. Itu apa yang kayak harus disiapkan? Apakah setup profilnya gitu yang harus disiapkan? Facebook nomor 1, teman-teman harus paham kalau punya brand itu bukan bikin akun, tapi bikin Facebook page. Facebook page. Facebook page. Dulu sebutannya fanpage gitu. Tapi dulu ini kayak 20 tahun yang lalu sih. Ya ini kayak 20 tahun yang lalu tapi udah lama lah berubah. Jadi Facebook page. Jadi teman-teman bukan bikin akun baru terus kemudian profilnya diubah kayak Instagram. Enggak gitu. Kalau Facebook itu bikin Facebook page yang di-manage oleh ya akunnya teman-teman. Oh gitu ya. Gitu. Jadi bukan bikin akun baru ya, tapi bikin page baru. Nah, di dalam page baru, page tersebut ya teman-teman masukin elemennya semua. Tadi logonya, nama Facebook page-nya, ya nama brandnya. Itu kan ada bio-nya, sama lah bio-nya juga, saya lupa namanya, tapi ada bio-nya juga. Sama diisi slogan. Kalau Facebook page udah langsung ada bannernya. Nah, bannernya mungkin ditampilkan produknya bisa atau ya satu produknya bisa macam-macam sih. Di situ elemen brandingnya bisa tergantung teman-teman mau ngambil yang mana. Bisa juga slogan tuh masuk situ, saya pernah lihat. Masuk which is fine ke gambar. Oh, gambar Cover. Oh, pakai teks gitu ya. Gambar cover. Jadi gambarnya bentuknya teks. Gitu. Itu bisa aja, boleh aja, why not. Nah, setelah setup profil berarti di fanpage ya, Facebook page. Facebook page. Itu berarti kan elemennya mungkin kalau yang saya tahu ada profil picture, itu banner yang header itu, cover page. Dan tadi yang Mas Bayu sebutkan, misal sudah ada. Lalu gimana memaintainnya? Kayak misal cara awalnya kayak kita kan nggak tahu nih Facebook kita siapa yang ngunjungin, misal untuk awal kan, karena insight-nya belum kebentuk. Belum ya. Itu gimana kita kalau misal tadi kita bicara membangun brand luxury adalah kita cara bicaranya seperti ini, gambarnya seperti ini. Taruhlah kita sudah ada di Facebook, apa sih yang kita optimasi halaman ini nih dengan cara apa optimasinya? Tadi sebenarnya udah optimasi ya. Langkah awal. Langkah awal tuh sebenarnya itu udah optimasi sih. Kemudian itu adalah ya kontennya itu sendiri. Kita harus mulai buat konten. Harus mulai buat konten. Jadi udah harus mulai dipopulasikan. Nah, satu hal apalagi kalau kita ngomongin branding, teman-teman, ini ngabisin waktu. Bukan ngabisin waktu, makan waktu. Cukup memakan waktu. Jadi cukup lama. Memang branding itu nggak bisa sebentar. Istilahnya mungkin teman-teman sekarang lihat brand-brand yang udah gede itu udah dari kapan? Tahun berapa itu baru jadi gede. Mungkin ada beberapa teman-teman lihat brand yang tiba-tiba meledak. Kalau tiba-tiba meledak beda soal, dia ada caranya juga, tapi itu bukan terus branding juga. Dikenal langsung oleh banyak orang tuh bukan berarti branding loh ya. Nggak selalu seperti itu. Nggak selalu branding itu. Nggak selalu seperti itu. Soalnya gampang gini, saya pernah dapat cerita dari Mbak Ajeng di bawah. Dari Mbak Ajeng. Soal baju lah, saya lupa waktu itu mereknya dia cerita apa, tapi jelas ini brand baru yang saya waktu itu belum kenal. Ini tiba-tiba viral. Terus Mbak Ajeng itu cerita sekarang udah nggak bagus lagi gitu. Mereknya waktu itu mereknya udah nggak bagus lagi. Nah, jadi dikenal sama semua orang itu udah jelas bukan berarti langsung brand bagus. Karena bisa juga dikenal jeleknya.
Jadi hati-hati ya teman-teman juga mungkin mikirnya, kita itu bagus tuh harus dicontoh. Bagus, saya nggak bilang jangan dikenal banyak, ya harus dikenal banyak orang. Tapi goal branding itu bukan di situ. Oh iya. Goal branding adalah konsumen memahami nilai brand. Memahami nilai brandnya. Contohnya, kalau saya sebut satu brand misalnya, let's say mobil aja deh. Saya sebut Toyota. Mas kebayangnya apa? Toyota mobil keluarga. Langsung gitu. Ya, maksimal 2 kata, frase ya. Misalnya frase. Toyota mobil keluarga. Kalau saya bilang BMW, mobil bos. Mobil bos. Ya kan itu. Iya. Tiap orang beda-beda ya. Iya. Lalu kemudian mungkin saya sebut apa ya? Kalau saya sebut Scania. Scania truk. Truk ya, langsung truk. Ada tambahannya nggak? Truk apa gitu? Truk mewah. Truk mewah gitu. Nah, ini yang di bawah alam bawah sadar Mas Oo memahami brand tersebut itu apa gitu. Pertanyaannya, apakah Toyota memang benar-benar mobil keluarga? Mau mobil keluarga? Nah, kan ini Mas Oo. Iya. Kalau mungkin misalnya tanya Pak Oi mungkin beda lagi gitu kan. Tanya Mas siapa beda lagi. Tergantung mereka beli Toyota juga yang mana kalaupun mereka beli Toyota. Pemilik mungkin Toyota yang mewah, mungkin mikirnya keluarga tapi mewah. Oke. Bisa jadi begitu karena Iya. dia dapat iklannya Toyota yang luxury. Benar. Iya. Dia nggak dapat iklannya misalnya dia nggak dapat iklannya Agia gitu. Itu nggak dapatnya Camry contohnya. Oke. Gitu. Jadi itu nilai. Ya tadi BMW mobil bos. Saya punya saya punya guru, dia menurut almarhum ya udah meninggal menurut almarhum BMW bukan mobil bos, mobil balap. Dia mobil balap. Mungkin seri yang balapnya gitu. Dia punyanya yang M. Dia punyanya yang balapan soalnya. Jadi ya gitu dah ya kencang. Jadi beda-beda tiap orang. Nah, pertanyaannya adalah apakah nilai tersebut memang yang mau brandnya konsumen pahami? Oke. Gitu. Kalau kita cuma tahu aja misalnya merek apa deh ini mouse Logitech. Iya, Logitech. Logitech kenapa? Banyak orang yang pakai. That's not the value you want. Ya bukan value yang kita mau. Iya. Dia maunya apa tuh sebagai apa? Contohnya. Ya itu sih udah terkenal juga. Iya. Itu berarti cara, tapi kalau misal ditanya nih Mas Boy, kalau tadi itu adalah bagaimana sebuah brand dikenal. Nah, gimana cara dikenal? Bicaranya kayak misal saya Toyota tapi saya pengen dikenal sebagai mau mengenalkan mobil yang mewah di taraf mewahnya gitu, top levelnya. Itu kan akan beda tuh. Akan beda dengan menjelaskan mobil Toyota di yang lain gitu, di grade yang lain gitu, kayak ini buat yang ini buat ini. Apakah ketika kita punya banyak produk, cara mengenalkannya gimana nih supaya nggak berbenturan? Kayak makanya iklannya beda. Iklannya beda. Makanya iklannya beda. Teman-teman notice jarang sekali ada, tapi jarang sekali brand besar itu iklannya cuma satu, bukan cuma satu. Ngiklanin semua produknya alias memang brandnya aja. Misalnya kayak tadi Toyota ngiklanin hanya Toyota aja. Itu bentuk iklannya juga udah beda lagi karena dia ngiklan corporate branding bentuknya. Iya. Beda soal lagi, beda brand lagi. Tapi dalam hal ini contoh paling gampang sebenarnya tadi Innova. Kalau teman-teman ingat dulu sebelum berubah menjadi Innova, namanya aja udah sebenarnya udah indikasi sih. Kan Kijang Innova, terus sekarang Innova, Kijangnya hilang. Kijang Innova menjadi Kijang Innova. Kijang Innova. Sekarang menjadi Innova aja. Gitu. Iya. Terlepas dari misalnya karena masalah tertentu ya, ini saya nggak tahu tapi just in case ada ya. Dari situ aja sebenarnya udah branding udah beda. Dari namanya aja beda. Kalau Kijang Indonesia banget. Kijang Innova ini udah mulai berubah. Ya udah mulai mau ke luxury. Innova udah jelas hilang Kijangnya, itu udah ke luxury. Iklannya aja beda. Iklan Kijang keluarga. Betul. Ya kan ada bapaknya, bawa anak, ayo jalan-jalan ke let's say ke luar kota. Kijang Innova, seingat saya ini masih Kijang Innova, ini correct me if I'm wrong. Iklannya tuh dunia 3D gitu ya, nggak ada backgroundnya, dia tuh gelap dan agak gelap. Gelap itu termasuk salah satu luxury ya, bahasa luxury, hitam, warna-warna hitam gitu kan. Dia ceritanya ngelewatin jalan yang sangat
bergelombang gitu. Nah ini dalam bentuk 3D lah, gampang animasi 3D. Mobilnya asli tapi environmentnya animasi 3D. Nah itu ceritanya dia mobilnya lurus tapi bannya kucuk. Tapi mobilnya lurus. Ini iklannya udah beda. Beda banget. Yang satu udah luxury, nyaman kan? Bahasanya hitam. Gitu, backgroundnya warnanya hitam. Itu luxury banget, udah beda. Gitu. Makanya kalau produk yang luxury jangan ngiklannya dengan bahasa yang dalam tanda kutip nggak luxury. Yang kebalikannya pun jangan. Bisa bayangin kalau Toyota Agya diiklanin dengan tadi iklan yang sama. Aneh. Saya nggak bilang murahan ya, bukan gitu ya. Kan Toyota Agya pasti anak muda. Ya, karena targetnya gitu. Itu bisa juga. Atau berarti memang tampilin deh, atau paling gampang gitu. Tampilin aja targetnya siapa di iklannya. Kalau emang iklannya buat produksi buat produk bos gitu ya. Ya udah ya bos, tampilin bosnya kayak apa. Pakai produknya. Terlihatnya akan seperti apa gitu ya. Misal sebuah produk akan digunakan oleh satu niche pasar demografi gitu. Tertentu itu yang ditunjukkan di iklannya gitu ya. Bisa juga salah satu. Itu kalau udah sebenarnya itu yang paling gampang ya. Tapi karena harus bayar orang. Jadi agak costly. Kan pakai influencer atau pakai misalnya tadi ngomong jam tangan ada yang pembalap yang pakai, ada yang bukan pembalap tapi kelihatan banget nih orang kayak bos ya, eksekutif muda pakai jas gitu kan, dasian gitu, terus dia megang contohnya itu karena anak muda atau eksekutif muda yang diincar. Tapi kalau memang jam tangannya buat anak muda gaul banget, jangan diiklanin gitu. Iklannya ya anak muda gaul banget kayak apa ya, hehehe, sambil ada jam tangannya di sini. Gitu. Bisa beda language, beda iklan. Berarti tampilkan itu sebagaimana itu akan dipakai nantinya dan mewakili orang-orang yang menjadi sasaran. Nah, kalau misal kita bicara target tadi yang Mas Bayu, ketika satu produk targetnya beda-beda nih. Target yang luxury adalah orang-orang yang memang memperhatikan itu, lalu anak muda dengan yang seperti itu. Kalau misal tadi membangun brand awal, ketika kita sudah tahu produknya ya Mas Bayu, kita saya mau jualan A, B, C, D. Ada nggak sih tips untuk menentukan pasar yang tepat untuk produk saya? Kayak misal supaya nggak boncos, kayak kemarin bikin produk A saya gini-gini nggak laku, ternyata orang nggak mau gitu. Ini tips dasar deh ketika supaya minimal target yang saya sasar untuk produk yang saya punya ini pas nih. Ini mungkin buat pertanyaan terakhir kali ya, karena kita baru kasih kode ya. Tenang aja teman-teman, kan ini ada daily coaching. Besok ada lagi. Masih bisa dibahas. Soal ini ya, target segmen. Itu kan ngomongin segmen. Teman-teman mau nggak mau harus ngeriset. Jadi ngeriset segmennya yang cocok sama produknya teman-teman apa. Ya untuk yang teman-teman udah punya produknya, maka harus nyari konsumennya. Kalau belum punya produknya alias produsen yang baru mau mulai, misalnya saya mau bisnis makanan deh, apa yang cocok ya? Nah ini berarti belum punya produk. Gitu. Kalau belum punya produk, teman-teman cari konsumennya dulu. Konsumennya itu suka apa, bikin itu. Berarti malah dibalik, cari konsumennya dulu. Ya. Jadi kalau salah satu tipsnya. Kalau udah punya produknya, cari konsumen yang suka ini siapa. Itu. Nah, yang suka ini, teman-teman kalau dengar segmentasi, untuk teman-teman yang mungkin belum ikut kelas kita, mikirnya segmentasi umur, tinggal di mana. Bener sih segmentasi bisa kayak gitu, tapi saya mungkin kasih tips teman-teman, segmentasi itu lakuin ada 4 sebenarnya, tapi saya kasih 1 aja yang paling gampang, adalah lewat behavior. Lewat kegiatannya mereka. Kegiatannya konsumennya. Jadi contohnya kita mau jualan apa Mas? Contohnya aja. Misal baju apa nih? T-shirt rapi, kemeja. Formal ya. Formal kemeja. Nah, siapa yang tiap hari make kemeja? Itu dulu ya. Siapa yang akan menggunakan ini bahasanya tiap hari? Gitu. Ya kegiatannya. Siapa yang make kemeja tiap hari? Kerja kantoran. Iya betul. Itu segmennya udah ketemu langsung. Berarti kerja kantoran. Lalu ada lapis berikutnya nggak, Mas Baiman? Sebenarnya ada, tapi kan itu analisa berikutnya. Tentunya kemudian yang masih sering pakai, nggak harus tiap hari. Sering pakai, cukup sering pakai. Yang nggak pernah pakai nggak usah. Bukan pasar kita. Itu contohnya
anak bayi. Iya, nggak mungkin dong. meja. Nggak mungkin dong. Bisa juga mungkin malah kadang-kadang entrepreneur nggak make. Karena lebih sering mungkin berpakaian Ya, yang punya ya, casual gitu, nyantai, bebas gitu. ya kan, itu bisa juga. Tapi maksud saya gini, dari behavior ya, dari perilakunya, kegiatannya itu teman-teman lebih bisa menemukan. Kalau cuman umur, kemeja, ke anak muda ada banyak banget. Betul. Anak muda, kita sama-sama muda Mas O. Bajunya beda ya. Iya. Gayanya. Iya beda. Karena behaviornya beda mungkin. Behaviornya beda. Iya. Mas O lebih gaul lah daripada saya. Kalau Saya lebih nggak formal. lebih nyantai, saya lebih kaku gitu kan. Nah itu nggak bisa nemuin ya kan. Tapi kalau dari kegiatannya, anak muda yang suka nongkrong, ini ngomongin masih baju ya, baju kemeja. Anak muda yang suka nongkrong nggak cocok kayaknya. Kecuali nongkrongnya di tempat mewah, ini lebih spesifik lagi gitu. Sering nongkrong di mall, maybe make. Ya kan? Itu ngomongin kegiatan. Nah, teman-teman spesifik ngomongin kegiatan. Tapi iya menarik sih. Ngomongin kegiatan bukan lagi ke umur, demografi. Kalau misal tadi Mas Bayu ini ngomongin ke behavior. Saya juga sedikit banyaknya ini kebetulan gitu ya. Kemarin tuh kayak nemu selebaran. Sekarang kalau memasarkan sesuatu itu ke behaviornya, kayak saya lupa contohnya gitu. Ini relate banget dengan apa yang Mas Bayu sampaikan dan saya baru ngeh gitu. Permen Kopiko bukan lagi gantinya kopi, tapi gantinya ngopi. Lebih ke behaviornya, lebih ke kebiasaan orang, bukan gantinya kopi nih, bukan, tapi gantinya ngopi. Mungkin dari bahasanya aja udah beda ya. Kalau misal kita memang ke perilakunya gitu ya. Bisa, cuman ini ilmu yang sangat spesifik, saya kurang paham. Iya, makanya agak behavior apakah seperti apa gitu? Enggak sih, ini cara memahami konsumennya aja. Cara untuk tadi menentukan konsumen awal dari produk yang kita punya ya. Berarti cari dulu orang-orang kira-kira produk gue nih dipakainya orang seperti apa gitu. Itu untuk menentukan segmen gitu. Gitu. Yang paling mudah. Yang paling cocok begitu. Kalau pakai demografi udah susah. Tapi kalau sekarang kenapa lebih sulit Mas Bay? Ya tadi kan kita udah jelaskan kalau anak muda usianya sama beda. Tapi beda baju. Nggak sama lagi, demografi udah nggak bisa lagi, susah. Behavior mungkin ada dua sebenarnya untuk PR ya. Inilah ya. Ada behavior, ada psikografi sih. Betul. Jadi psikografis itu sifatnya. Kayak sifat. Tadi saya orangnya suka dengan saya orangnya jiwa muda. Ini kan belum tentu anak muda. Iya, tapi jiwanya muda. Jiwanya muda. Nah, itu psikografis. Itu namanya psikografis. Saya orangnya dewasa, maunya tampil dewasa. Bajunya walaupun umurnya dia masih muda banget, bajunya udah formal. Itu untuk minggu depan kali ya. Iya bisa. Nanti kita bakal bahas itu di sesi digital marketing berikutnya. Berarti di minggu depan. Hari Rabu minggu depan ya, atau Selasa minggu depan. Ya. Bisa jadi dengan saya lagi atau enggak. Insya Allah sih enggak sih. Iya, karena Mas O jarang-jarang lah, jangan sering-sering. Saya substitusi. Saya pemain mengganti. Oke Mas Bay, berarti tadi ya teman-teman kalau emang ada, karena ada pertanyaan dari beberapa orang yang sebenarnya masih sama ini. Kalau mau membangun brand, entah itu luxury, entah itu tadi brand makanan, entah itu brand fashion, temukan dulu segmen yang paling tepat gitu. Segmen yang paling tepat itu tadi Mas Bayu udah menyebutkan adalah cari behavior orang-orangnya gitu, behavior yang memang akan menggunakan atau akan mengkonsumsi produk-produk kita gitu, supaya apa yang akan dilakukan selanjutnya menjadi efektif gitu. Dengan menentukan orangnya beda, berarti cara ngomongnya beda. Visualnya kalau misal kita ngomongin iklan akan berbeda. Nah, berarti ketika kita menemukan segmen yang tepat dengan cara-cara yang tadi disebutkan oleh Mas Bayu, diharapkan laju brand itu lahir dan berkembangnya akan lebih cepat juga. Jadi efektif dan efisien karena sudah yang dikeluarkan. Karena sudah tepat. Betul. Gitu kan? Nah, sekarang saya kembalikan lagi ke Mas Bayu. Hai, gitu. Thank you Mas O. Iya. Udah bantuin ya hari ini. Thank you juga teman-teman yang udah datang di Zoom, di Telegram, di Zoom, udah Telegram bertanya juga, udah ikut ya tadi dari sesi kita. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Di besok ada lagi. Besok ada seharusnya ada Pak
Kok lupa ya? Taufik ya? Saya sudah ngirim, sebenarnya saya udah ngirim ini. pengumumannya ada di Telegram untuk teman-teman. Seharusnya lihat Telegram bisa ya. Karena laptopnya ada di situ. Ya, saya nggak lihat nih. Tapi tentunya besok ada dan sampai ya minggu depan kalau teman-teman mau ngebahas digital marketing, minggu depan akan ada lagi, tenang aja ya. Jadi thank you banget untuk teman-teman, thank you juga untuk tim produksi yang sudah bantu siapin. Thank you terutama Mas O bantu jadi host ya hari ini. Sampai ketemu lagi teman-teman. Untuk teman-teman yang belum join di Telegram, lagi nonton di YouTube nih, jangan lupa untuk klik linknya ya. Untuk teman-teman bertanya bisa lewat Telegram. Nanti link zoomnya ada di Telegram tersebut gitu ya. Untuk teman-teman yang di Telegram mau lihat replaynya, mungkin tadi ada miss out atau mau lihat intisari atau mau lihat yang kemarin ya udah di udah publish juga tuh yang kemarin kita replaynya Mas Ade ya kemarin. Mas Ade itu ada di channel Getty Incubator. Teman-teman bisa search di YouTube Getty Incubator ya pakai C inkubatornya. Ya, jangan lupa subscribe dan juga klik link notifikasi biar teman-teman gak miss out kalau ada video baru karena kita tiap hari nih kita ya mulai dari tahun ini. Thank you teman-teman again semuanya, thank you. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.